Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat di Sunda, kembali lagi bersama saya, Nur Karim. Oke, Sobat di Sunda, pada kali ini saya akan kembali mengulas sebuah sejarah atau asal-usul hantu-hantu di Nusantara. Sobat di Sunda, pada konten kali ini saya akan membahas mengenai sejarah ataupun asal-usul Mbak Kunti. Akan tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita tentang si Mbak Kunti ini, sebelumnya saya ingin meminta support kepada kalian dengan cara subscribe, like, dan share video saya ini. Sobat di Sunda, mungkin kalian pun sudah tidak asing lagi dengan sosok wanita yang mempunyai paras cantik dan berambut panjang. Sosok yang memiliki suara tawa yang begitu indah. Ya, siapa lagi kalau bukan Mbak Kunti. Banyak sekali film-film horor di Indonesia yang mengangkat ceritanya ke layar lebar. Akan tetapi, apakah kalian tahu akan sejarah atau asal-usul Mbak Kunti di balik ketenarannya? Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan sosok Mbak Kunti. Oke, sahabat di Sunda, sama seperti halnya Mr. Pocong, Mbak Kunti ini pun adalah salah satu perwujudan makhluk halus yang seringkali menampakkan diri untuk menakuti para manusia. Dan saya pun sudah mencari beberapa informasi dari beberapa website tentang sosok Mbak Kunti. Dan menurut salah satu website yang telah saya baca, mengatakan bahwa nama kuntilanak berasal dari bahasa Melayu, yaitu Pontianak atau Puntianak, atau seringkali disingkat Kunti. Mbak Kunti ini adalah hantu yang dipercayai berasal dari sosok perempuan yang sudah meninggal dalam keadaan hamil. Nama Pontianak pun sebenarnya merupakan sebuah singkatan dari perempuan mati beranak. Dan mitos ini pun sangat beredar luas
terutama di Nusantara. Ya, sobat di Sunda, Mbak Kunti ini sering kali digambarkan sebagai wanita cantik yang memiliki rambut panjang dan menggunakan gaun berwarna putih. Dan dikatakan bahwa sosok Mbak Kunti ini seringkali mengganggu manusia, terutama pada manusia dalam keadaan hamil. Kadang Mbak Kunti ini pun bisa berubah wujud menjadi sosok wanita yang sangat cantik untuk mengelabui manusia. Ya, sobat di Sunda, sama seperti halnya Mr. Pocong, Mbak Kunti ini pun memiliki tempat-tempat favorit di mana dia akan menampakkan dirinya. Seperti salah satunya adalah pohon besar. Karena konon katanya Mbak Kunti ini seringkali menampakkan dirinya sedang duduk di antara ranting-ranting pohon besar. Selain pohon besar, Mbak Kunti ini pun seringkali menampakkan dirinya di bekas-bekas gedung tua yang sudah terbengkalai. Dan perlu kalian ketahui bahwa kemunculan Mbak Kunti ini sering kali ditandai dengan terciumnya aroma wangi-wangian seperti bunga kantil atau bunga kamboja. Oke, sobat di Sunda, konon katanya atau menurut mitos yang beredar bahwa sebenarnya sosok Mbak Kunti ini bisa kita panggil dengan beberapa cara, diantaranya adalah: pertama, menyisir rambut di tengah malam. Ya, dipercayai bahwa dengan kita menyisir rambut di depan cermin saat tengah malam dengan keadaan cahaya yang redup hingga gelap, dipercayai bisa mengundang Mbak Kunti. Yang konon katanya Mbak Kunti ini akan menemani kita sembari menyisir rambutnya. Kedua, yaitu dengan menggunakan paku berkarat. Ya, dipercayai apabila kita membungkus paku berkarat dengan menggunakan kain yang sudah kita lumuri dengan darah manusia, konon katanya bisa mengundang sosok Mbak Kunti. Ketiga, dengan menggunakan ceker atau kaki ayam. Ceker atau kaki ayam ternyata juga bisa memanggil sosok Mbak Kunti. Caranya cukup kita sajikan ceker atau kaki ayam di depan rumah kita. Disebut-sebut dengan adanya kaki atau ceker
ceker ayam di depan pintu rumah kita. Sosok Mbak Kunti ini bisa menemui pemilik rumah. Cara keempat adalah dengan cara membakar terasi di tengah malam. Dan cara yang terakhir, dan mungkin kalian pun sudah mengetahuinya, karena banyaknya mitos yang beredar, dan seringkali cara terakhir ini ada di adegan-adegan film mengenai Mbak Kunti. Ya, cara terakhir adalah dengan mendengarkan lagu Lengser Wengi di tengah malam Jumat Kliwon. Oke, Sobat di Sunda, kalau ada cara untuk memanggil, tentu saja ada cara untuk menangkalnya. Dan menurut salah satu website yang telah saya baca, menjelaskan bahwa berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, Mbak Kunti ini tidak akan mengganggu bila kita selalu membawa benda-benda tajam seperti paku ataupun gunting saat kita bepergian di tengah malam hari. Hal ini pula yang menyebabkan banyaknya ditemui kebiasaan di mana paku, gunting, ataupun jarum seringkali diletakkan di tempat tidur bayi. Dan ada satu cara lagi untuk menangkal sosok Mbak Kunti ini. Dan saya yakin mungkin kalian pun sudah mengetahuinya. Ya, tentu saja dengan cara kita berdoa. Oke, sahabat di Sunda, itu tadi adalah beberapa hal yang bisa digunakan untuk mengundang atau menangkal sosok Mbak Kunti. Terlepas benar atau tidaknya hal tersebut, mungkin kalian bisa membuktikannya sendiri. Oke, sahabat di Sunda, selain informasi dari beberapa website, di sini pun saya akan berbagi sedikit pengalaman saya tentang sosok Mbak Kunti ini. Karena saya sendiri pun sudah pernah mengalami bertemu dengan sosok Mbak Kunti ini. Oke, sahabat di Sunda, jadi ada beberapa hal yang menurut saya benar atas pernyataan beberapa website yang telah saya baca. Salah satunya adalah kemunculan sosok Mbak Kunti ini diawali dengan terciumnya wangi-wangian seperti bunga, dan hal itu pun yang saya alami sebelum saya melihat sosok Mbak Kunti ini. Namun akan tetapi nyatanya wujud Mbak Kunti ini tidak secantik seperti yang dijelaskan oleh beberapa website tersebut. Pada kenyataannya, sosok Mbak Kunti ini memiliki wajah yang amat menyeramkan
dengan tatapan matanya yang tajam hingga terlihat bola matanya seperti akan keluar. Oke, sahabat di Sunda, selain hal tersebut, saya pun berusaha mencari informasi kepada sesepuh-sesepuh di sekitaran daerah saya, dan mereka pun menuturkan bahwa apabila kita mendengar suara anak ayam di saat tengah malam, hal itu pun bisa menandai akan adanya sosok Mbak Kunti. Dan selain hal itu, apabila kalian mendengar suara tawa Mbak Kunti itu terasa jauh, maka sebenarnya sosok Mbak Kunti tersebut berada dekat dengan kita. Dan sebaliknya, apabila suara Mbak Kunti itu terdengar dekat, maka sosok Mbak Kunti itu berada jauh dengan kita. Oke, sahabat di Sunda, mungkin itu informasi yang bisa saya berikan kepada kalian. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Dan tak lupa saya mengingatkan kepada kalian untuk selalu waspada, karena bukan tidak mungkin sosok yang kita bicarakan berada di samping kita saat ini. Oke, sahabat di Sunda, terlepas dari semua itu, percaya atau tidaknya kalian, semua itu kembali kepada diri kalian masing-masing. Sebelum saya pamit, sekali lagi saya meminta support kepada kalian dengan cara subscribe, like, dan share video saya ini. Saya Nur Karim, tetap di Sunda.